Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang Bluetooth. Apakah benar kualitas audio kalau kita menggunakan koneksi Bluetooth itu terdegradasi atau menurun kualitasnya dibanding dengan menggunakan kabel secara langsung? Maka jawabannya benar teman-teman. Tetapi tidak terlalu signifikan dan hampir tidak semua orang bisa membedakan perbedaannya. Permasalahan utama Bluetooth audio adalah distorsi harmonik atau suaranya menjadi pecah dan tidak seperti aslinya. Kemudian permasalahan latensi atau datangnya suara itu terlambat dan cukup mengganggu. Apakah penurunan kualitas audio ini gara-gara masih menggunakan Bluetooth versi 4.2, belum Bluetooth versi 5.0? Bluetooth versi 4.2 ataupun Bluetooth versi 5.0 tidak merubah kualitas suara. Jadi jawabannya penurunan kualitas suara ini bukan dari versi Bluetooth-nya. Perbedaan mendasar dari kedua versi Bluetooth ini adalah pada bandwidth-nya, di mana 4.2 hanya mampu 1 megabit per second, sedangkan 5.0 mampu 2 megabit per second. Jadi kemampuan Bluetooth 5.0 lebih besar bandwidth-nya. Kemudian jangkauan atau range Bluetooth BT 4.2 itu hanya 10 meter indoor, sedangkan 5.0 sampai dengan 40 meter indoor. Meskipun dalam spesifikasi atau teori menyebutkan 4.2 itu sampai dengan 100 meter, tapi kalau kita berbicara indoor, sepertinya itu nggak mungkin dan jarang sekali yang sampai segitu. Paling banter 10 meter. Dan BT 5.0 lebih tangguh, dia bisa sampai dengan 40 meter. Kalau versi tidak mempengaruhi kualitas suara, terus apa dong mas yang mempengaruhi kualitas suara kalau kita menggunakan Bluetooth? Kenapa suaranya kok jadi kurang nyaman gitu? Misalkan ada pecah-pecah, frekuensi tingginya kurang detail. Maka penyebabnya adalah codec. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa perangkat elektronik digital ataupun komputer itu tidak bisa menerima data analog secara langsung, sehingga diperlukan coding atau pengkodean. Seperti namanya, codec adalah mekanisme pengkodean. Jadi sinyal analog dikonversi menjadi digital, kemudian di-coding agar format tersebut menjadi lebih masuk akal untuk komputer bisa diolah. Jadi teman-teman, data analog itu sangat besar. Kemudian kalau tidak di-coding, maka suara akan tertransmisi sangat lambat ya. Latensinya akan sangat tinggi, suaranya akan sangat terlambat sehingga diperlukan kompresi. Nah, di dalam codec ini ada format untuk mengkompres ukuran file. Apalagi Bluetooth hanya 1 megabit per second. Itu terlalu kecil bandwidth-nya kalau kita mengolah data analog secara langsung, sehingga diperlukan proses kompresi di sini agar suaranya bisa real time. Jadi ketika kita play suaranya langsung keluar. Di sini digunakan codec. Jadi teman-teman sudah paham ya, codec adalah proses pengkodean yang dilakukan oleh komputer untuk memproses data analog. Setelah data analog itu terkompres untuk dikeluarkan lagi, dirubah menjadi data analog kembali, kemudian keluar ke speaker ataupun ke headphone. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika proses kompres ada beberapa bit-bit yang hilang di sana, sehingga resolusinya menjadi tidak seperti aslinya. Efek suara yang terkompres ini seperti apa mas? Ketika kena coding tadi, kena codec tadi. Ini contoh suaranya. Jenis codec yang ada pada Bluetooth ini sangat beragam. Yang paling populer adalah SBC. Ini hampir semua tipe Bluetooth yang murah menggunakan ini. Kemudian yang paling populer saat ini adalah aptX, Qualcomm. Dan yang paling tinggi transfer rate-nya adalah LDAC. Ini biasanya digunakan oleh perangkat audio Sony. Kemudian semakin tinggi transfer rate, apakah suaranya semakin bagus, Mas? Secara kualitas mungkin nampaknya lebih bagus ya. Tetapi secara realita, kalau teman-teman dengerin, hampir nggak ada bedanya.
kodek satu dengan kodek yang lain. Yang paling parah di sini adalah kalau teman-teman menggunakan LDAC seperti perangkat audio Sony yang saya miliki home theater, itu terjadi latensi yang cukup lumayan berasa gitu ya. Kalau teman-teman karaoke, suara musiknya itu ketinggalan. Atau teman-teman nyetel film, suaranya itu ketinggalan dengan videonya. Jadi nggak sinkro antara bibir dengan suara. Kemudian jenis yang paling banyak digunakan saat ini adalah Qualcomm aptX. Ada aptX HD, kemudian aptX low latency. Yang mana kecepatan suara antara kabel dengan Bluetooth, kalau teman-teman menggunakan aptX low latency, itu hampir nggak ada bedanya. Walaupun secara hasil rekaman terlihat perbedaannya, tetapi kalau teman-teman gunakan untuk karaoke atau nonton TV dan lain sebagainya, itu masih nggak ada masalah. Yuk kita lihat berapa latensinya. Teman-teman bisa simak pada track yang ada di bawah sini, yang mana paling atas itu menggunakan kabel, latensinya berapa, kemudian kodek SBC, kemudian kodek aptC, aptX, kemudian kodek aptX low latency. Kita lihat, kalau kita menggunakan kabel, latensinya itu cukup rendah, yaitu 7 milisecond. Ada keterlambatan, tapi 7 milisecond itu hampir nggak ada rasanya. Kemudian aptX ini 34 milisecond. Ini cukup cepat ya untuk sebuah Bluetooth. Kemudian aptX latensinya yang standar itu 166, kemudian SBC 173 milisecond. Jadi yang paling terlambat ini adalah SBC. Kemudian nanti ada lagi LDC, itu lebih lambat lagi karena transfer rate-nya terlalu besar. Sedangkan bandwidth dari Bluetooth itu hanya 2 mega kalau teman-teman menggunakan Bluetooth 5.0. Tapi kalau cuma 4.2, maka akan lebih lambat lagi suara Bluetooth itu keluar. Nah, di sini saya sudah ada perangkatnya yang untuk kita coba. Dari Ugreen Bluetooth Transmitter Receiver. Jadi dia berfungsi ganda, bisa transmit juga bisa receive ya. Jadi ini handy banget. Misalkan teman-teman mau transfer audio ke speaker ataupun dari HP ke komputer dan lain sebagainya, ini bisa teman-teman gunakan ini. Nah, langsung aja kita unboxing apa aja isinya, kemudian nanti kita akan coba suaranya. Tipe ini kebetulan menggunakan Qualcomm aptX HD. Jadi transfer rate-nya tinggi, kemudian dia sudah Bluetooth 5.0. Nah, kita cobain latensinya. Kalau menggunakan Bluetooth versi 5, kemudian dia sudah menggunakan aptX HD. Apa aja yang ada di dalam box ini? Yuk kita bongkar. Oke. Buku manual, petunjuk penggunaan. Oh iya, barangnya kecil banget teman-teman. Saya pikir barangnya ini gede. Oh, kecil banget ya. Ini bisa muat di saku ya. Saku jeans pun muat, kecil banget. Kemudian ada beberapa kabel. Oke, ini dia kelengkapan kabelnya. Kabel audio untuk menyambungkan dari perangkat ke receiver ini atau transmitter ini, kabel aux ya. Kemudian ada kabel RCA ke TRSF seperti ini. Nanti teman-teman bisa sambung seperti ini. Nah, jadi bisa multifungsi. Kemudian ada kabel optik ya. Karena dia memiliki port SPDIF juga ya, SPDIF in dan out ya, kabel optik. Kemudian kabel charging. Jadi dia membutuhkan input 5 volt. Dan enaknya alat ini nggak perlu teman-teman charging setiap saat. Dia memiliki internal baterai. Teman-teman tinggal nyalakan aja, tekan tombol ini beberapa detik ya. Nah, sudah nyala seperti ini. Tinggal teman-teman sambungin, kemudian fungsikan dia sebagai
transmitter atau receiver. Di sini ada tanda RX berarti receiver, dia menerima sinyal audio. Kalau teman-teman pilih transmit, dia akan memancarkan sinyal audio. Misalkan transmit ke speaker Bluetooth, atau teman-teman terima dari HP masuk ke sini, masuk ke mixer atau masuk ke speaker aktif juga bisa. Ini multifungsi ya. Bisa transmit, bisa receive. Kemudian teman-teman bisa menggunakan aux atau fiber optiknya ya, SPDIF-nya atau aux-nya. Oke, menarik sekali. Yuk langsung aja kita cobain suaranya. Inilah rekaman suara ketika kita menggunakan aptX. Dan ini suara rekaman ketika kita menggunakan LDAC codec tertinggi. Menurut teman-teman bagaimana ya? Apakah ada perbedaan? Rata-rata telinga kita mungkin tidak bisa membedakannya antara suara yang pertama dengan suara yang kedua. Yang membedakan tentunya aptX lebih kencang, latensinya lebih cepat. Jadi suaranya ketika di play itu tidak ada delay, tidak ada keterlambatan suara dibanding LDAC. Dan kalau teman-teman menggunakan headphone yang bagus, mungkin teman-teman akan merasakan nuansa frekuensi tinggi itu ada yang beberapa hilang, tetapi tidak terlalu signifikan. Kemudian karena ada efek harmonik dari kodek aptX, suara bassnya lebih tebal. Terdengar di headphone saya, suara bassnya lebih tebal sedikit ketimbang LDAC. Karena ada faktor harmonik. Nanti di akhir video ini akan saya tampilkan respon grafiknya ketika kita kasih sampel suara yang cuma sesaat tek gitu doang. Jadi dia menambahkan ketebalan bass. Jadi kalau teman-teman pakai earphone atau earplugs, aptX ini memiliki keuntungan suara bassnya menjadi tebal. Tetapi untuk detail di frekuensi tinggi sedikit berkurang. Ya wajar ya, karena Bluetooth itu tidak bisa mengirimkan semua sinyal analog, harus dikompres. Kemudian di LDAC mungkin menang di frekuensi tingginya, ada beberapa detail yang nampak, tetapi tidak kedengeran, hampir tidak kedengeran perbedaannya. Teman-teman mungkin perlu ulangi beberapa kali untuk mendapatkan perbedaannya. Yuk kita cermati gambar di sini. Ini adalah sumber suara yang kita transmit menggunakan Bluetooth. Kemudian kalau teman-teman menggunakan kodek aptX, hasilnya akan seperti ini. Terjadi penebalan frekuensi sehingga suaranya lebih ngebass. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kodek yang lain. Contohnya SBC. SBC dia tidak menambahkan ketebalan, tetapi terjadi distorsi harmonik sebelum. Kemudian kalau teman-teman menggunakan kodek MP3, yang mana ini MP3 berupa file ya biasanya, terjadi distorsi harmonik sebelum dan sesudah. Tetapi tidak menambahkan efek penebalan suara. Jadi aptX ini dia menambahkan ketebalan suara. Makanya dari sampel musik tadi terdengar aptX lebih ngebass. Apapun jenis kodeknya, semuanya tetap kembali lagi ke device atau perangkat yang teman-teman gunakan itu kualitasnya seperti apa. Semakin berkualitas
produk audio, maka audio yang dihasilkan, sinyal analog yang dihasilkan juga akan mendekati aslinya. Jadi buat apa pusing-pusing kita mikirin kodeknya, yang penting device-nya teman-teman itu kualitasnya bagus. Sehingga nanti latensinya juga tidak terlalu parah dan suara yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak distorsinya, tidak terlalu banyak pecahnya dan semakin detail. Karena Bluetooth ini range-nya cukup jauh ya, ada yang harganya itu cuma belasan, puluhan ribu, ada sampai dengan ratusan ribu bahkan jutaan. Jadi tentunya kembali lagi ada harga, ada suara. Saksikan kelanjutan video review Ugreen aptX ini, transmitter receiver, Bluetooth transmitter receiver, di video berikutnya. Dan jangan lupa saya live streaming setiap Sabtu malam. Kalau tombol di bawah masih menyala merah, tekan padamkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.